Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, dan para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan lanjutkan bahasan tentang salat Jumat berikutnya, yaitu persiapan untuk salat Jumat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara hal yang dianjurkan untuk dilakukan terkait dengan persiapan salat Jumat atau sebelum salat Jumat, ya, adalah yang pertama membuat istri wajib mandi, ya. Dengan kata lain adalah ya melakukan jima dengan pasangan. Ini tentunya adalah pasangan yang syar'i, ya, bukan pasangan orang lain tentunya, ya, tapi pasangan yang syar'i. Baik, yaitu istrinya. Dianjurkan ya untuk orang yang wajib Jumat, yang dia punya pasangan hidup yang syar'i, punya istri, maka dianjurkan untuk ya berhubungan badan, ya. Nah, itu tentunya ya bukan ya setelah sholat Jumat, tapi sebelum sholat Jumat. Dan ini ya bisa dilakukan adalah di waktu pagi hari, ya. Adapun melakukan ya jima di malam Jumat, saya pribadi belum pernah mendapatkan dalil tentang masalah ini. Nanti barangkali mudah-mudahan ya ada di antara pemirsa Rosyad TV dan atau pemirsa atau pendengar radio ya ini yang menyampaikan dalil terkait dengan keutamaan berhubungan badan di malam Jumat, ya. Nah, ini saya belum pernah dapatkan sih, tapi kalau ada ini alhamdulillah barangkali bisa di share ke saya, ya. Baik, ya. Dalil untuk hal ini adalah hadis yang sahih berikut ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Daud dan Ibnu Majah dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda,
Man ghassala wa ightasala yaumal jum'ati wa ghada wa batakara wa mashal summa lam yarkab wa dana minal imami wa ansata wa lam yalugh kana lahu bi kulli khutwatin amala sanati siyamiha wa qiyamiha. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa saja yang membuat mandi istrinya dan mandi pada hari Jumat serta dia berangkat di waktu pagi dan bersegera, dia berjalan kaki tidak berkendara, dan dia dekat dengan imam dan dia diam tidak melakukan kesia-siaan, ya, seperti berbicara ketika imam berkhutbah, ya, maka dia mendapatkan dengan setiap langkah yang dilakukannya, ya, adalah amalan setahun, baik itu puasa maupun berdirinya. Masya Allah, ya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, ini keutamaan yang besar, ya, keutamaan yang besar bagi orang-orang yang melakukan hal-hal berikut, yaitu, ya, melakukan pertama hubungan badan, ya, sebelum salat Jumat. Kemudian dia pun mandi, ya. Hubungan badan ini berarti membuat istrinya mandi, ya, makanya man ghassala, siapa yang menjadikan mandi atau membuat mandi, maksudnya adalah istrinya. Wa ghtasala, dan dia pun mandi, demikian, ya, pada hari Jumat, ya. Kemudian berangkat di waktu pagi, lebih cepat berangkatnya, demikian. Kemudian jalan kaki, tidak berkendara, mendekat dengan imam dan tidak berisik, dekat dengan imam kemudian diam tidak berisik, ya. Nah, seperti ini akan mendapatkan pahala setiap langkah-langkah yang dilakukannya, itu amalan, ya, setahun. Setiap langkah amalan setahun, baik itu puasanya, kemudian begitu juga sholat malamnya. Masya Allah, luar biasa ini, ya. Ya, baik, yang seperti ini luar biasa sekali para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bisa dicoba walaupun setidaknya sekali dalam seumur hidup barangkali, ya. Seperti mungkin ini bagi orang yang ketika mendapati hari Jumat itu pas libur contohnya, ya, tanggal merah atau pas lagi libur, ya. Nah, ini bisa untuk dilakukan, ya, dengan seperti tadi disetting, ya, lebih cepat datangnya, jalan kaki dari rumahnya, ya. Nah, kemudian dekat dengan imam, tidak berbicara, tidak melakukan kesia-siaan. Nah, Masya Allah, luar biasa, ya. Enggak banyak-banyak sebenarnya amalannya, ya. Kita ulangi, ya, yaitu membuat mandi istri dengan cara berhubungan badan dengannya, kemudian mandi setelah itu, kemudian bersegera berangkat, demikian, ya, yaitu lebih pagi, demikian, ya. Bersegera, kemudian jalan kaki, tidak berkendara. Disebutkan berjalan kaki karena nanti di sini ada langkah-langkah kaki yang nilainya, ya, amalan setahun, baik itu salat maupun puasa. Kemudian, ya, sudah mendekat dengan imam, diam dan tidak banyak berbicara, tidak berbicara, ya, tidak melakukan kesia-siaan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, seperti itu yang bisa dilakukan, ya. Baik, kemudian berikutnya hal yang dilakukan sebelum berangkat di waktu Jumat menuju salat Jumat adalah selain mandi sudah kita sebutkan, ya, kemudian memakai, ya, minyak wangi, memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi ini bisa pada pakaian, bisa pada badan, ya. Bisa pada pakaian, bisa pada badan. Karena memang
wewangi-wangian itu bisa diberlakukan pada pakaian, bisa diberlakukan pada badan. Nah, seperti itu. Nah, tapi ini tidak berlaku bagi orang yang sedang ihram. Ya, sedang ihram, begitu juga wanita. Tuh, memang wanita ini apakah mereka sholat Jumat? Iya, dibolehkan sholat Jumat. Kan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terkait dengan wanita, kalau mereka sholat Jumat maka sah dari mereka sholat Jumat itu dan gugur kewajiban sholat zuhur bagi mereka. Nah, seperti itu. Tidak mengapa, ya. Nggak boleh perempuan pakai wangi-wangian. Loh, kenapa? Karena memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau salah ini hadisnya salah satu dari ashabus sunan, ya, meriwayatkan Nabi SAW bersabda, kalau salah ini hadis riwayat Ibnu Majah, ya, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Na'udzubillah min dzalik. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yang artinya siapa wanita mana saja yang dia berwangi-wangian, lalu dia melewati sekelompok orang, laki-laki maksudnya, ya, agar mereka bisa mencium aromanya. Nah, tentunya kalau perempuan itu berjalan, ya pasti ada yang dilewati, kan begitu, ya. Ada yang dilewati, ya, mau laki mau perempuan. Tapi mereka ini sampai bisa mencium aroma perempuan ini, ya, maka fahiya zaniyah. Kata Nabi SAW, maka dia itu pezina. Nah, di sini Nabi SAW menyamakan orang yang pakai wangi-wangian, ya, dari kalangan wanita itu sampai bisa dicium itu aroma wanginya oleh laki-laki, itu disamakan dengan pezina. Mengapa? Karena pezina zaman dulu, ya, itu menggoda lawan jenisnya itu dengan wangi-wangian. Jadi tindakan pakai wangi-wangian itu tindakan pezina. Nah, ini artinya dijauhi, karena itu merupakan bentuk menyerupai pezina, demikian. Nah, seperti itu. Oleh karenanya jangan dilakukan, ya. Nah, ini terlarang, ya, kalau bagi wanita ini pakai minyak wangi yang semerbak, yang harumnya menebar, demikian. Gimana kalau pakai contohnya deodoran yang ini wanginya hanya jaraknya dekat tapi tidak menebar, maka tidak mengapa, ya. Begitu juga contohnya ada lotion, ya, yang digunakan pada kulit wanita itu, yang aromanya itu tidak menebar, hanya saja dengan jarak yang dekat, mungkin seukuran 1 jengkal seperti ini baru terasa wangi dia. Tapi kalau dia jarak mungkin 1 meter nggak akan tercium. Bahkan lotion ini fungsinya ada yang dia memang meredam bau, demikian. Maka seperti ini tidak mengapa, karena yang terlarang adalah menebarkan aroma wangi. Jadi pakai wangi-wangian yang ini menyebar dan menebar, semerbak. Nah, seperti itu. Ini yang terlarang bagi wanita, demikian. Makanya Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya khairu tibir rijali, ya, ma yadhharu rihuhu, ya, wa khafiya launuhu, wa khairu tibi an-nisa'i ma khafiya rihuhu wa dhahara atau yadhharu, ya, launuhu. Kata Nabi SAW yang artinya, kama qala sallallahu alaihi wasallam, parfum terbaik atau minyak wangi terbaik laki-laki adalah yang semerbak aromanya, ya, tapi tersembunyi samar warnanya, ya. Dan minyak wangi yang terbaik bagi wanita adalah yang lembut atau yang tersembunyi aromanya, kemudian yang tampak dia warnanya. Nah, seperti itu. Nah, di sini artinya boleh perempuan pakai minyak wangi tapi dia tersembunyi. Nah, begitu dia.
tersembunyi. Wallahu ta'ala alam. Ya, seperti itu. Jadi perempuan itu kalau keluar rumah nggak boleh, ya. Begitu juga kalau mau sholat Jumat. Begitu juga orang yang ihram, laki-laki yang ihram maka nggak boleh pakai minyak wangi, karena memang di antara larangan ihram adalah pakai minyak wangi, demikian, ya. Nah, dianjurkan bagi orang yang berangkat sholat Jumat, kecuali orang yang ihram dan para wanita, ya, untuk mereka memakai minyak wangi yang semerbak, kecuali ya orang yang ihram dan wanita, demikian. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud, Ad-Darimi, Al-Baghawi, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu ar-rajulu yaumal jum'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yudhinu min duhnihi wa yamassu min tibi baitihi summa yakhruju fala yufarriq baina isnaini summa yusalli ma kutiba lahu summa yansutu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya tidaklah ada seseorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat dan dia bersuci semampunya dari bentuk bersuci, dan dia memakai, ya, minyak rambut, ya, serta dia memakai minyak wangi dari rumahnya, kemudian dia keluar tidak memisahkan antara dua orang. Ketika dia masuk ke dalam masjid itu enggak digeser-geser orang-orangnya, ya. Karena ada orang kalau dia mau ke depan itu pundak itu digeser, nah disuruh digeser, nah seperti itu. Dia enggak memisahkan seperti itu. Enggak gitu juga ketika ada orang duduk berdekatan, dia pisahkan, dia duduk di tengahnya, demikian. Yang seperti itu, dia tidak lakukan hal tersebut, ya. Kemudian dia sholat, ya, apa yang ditetapkan bagi dia untuk sholat. Jadi ini boleh sholat di hari Jumat, sebelum Jumat, ya, sebelum imam berkhutbah. Kemudian dia diam tatkala imam berbicara atau berkhutbah, melainkan melainkan diampuni bagi dia, ya, antara dia dan Jumat berikutnya, masya Allah, ya, atau Jumat yang lainnya, atau Jumat baik itu sebelumnya atau berikutnya, nah seperti itu. Jadi kalau begini seterusnya dilakukan di hari Jumat, maka dia dapatkan pengampunan dosa, ya. Gimana tadi? Yaitu mandi, kemudian bersuci, pakai minyak rambut, pakai minyak wangi, keluar dari rumah nggak bisa misahin orang, ya, pada tempat duduknya atau melangkahi orang, ya, lalu sholat, diam ketika imam berkhutbah, maka diampuni dosanya, masya Allah, ya, luar biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini pakai minyak wangi ini dianjurkan bagi laki-laki, ya. Bagi perempuan tidak boleh, tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Demikian, ya. Bahkan ada hadis yang lain, hadis Zainab As-Saqafiyah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza syahidat ihdakunna al-isya'a wa fi riwayatin al-masjida fala tutayyib atau tutayyib tilkal lailah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Nasa'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya apabila salah seorang di antara kalian para wanita itu menghadiri salat Isya, dalam riwayat yang lain hadir ke masjid, maka janganlah dia pakai minyak wangi di malam itu. Demikian, nggak boleh, ya.
Karena ini mengganggu, ya, orang akan ya menduga macam-macam, ya. Nah, seperti itu. Yang jelas ini menyerupai pezina. Nah, seperti itu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula orang yang ihram, ini sudah kita ini dibahas di dalam larangan ihram, ya. Larangan ihram adalah dilarang untuk pakai minyak wangi, demikian, ya. Berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Anjuran berikutnya ketika berangkat, ya, salat Jumat adalah membersihkan mulut dan gigi, ya. Yaitu siwakan atau sikat gigi. Nah, ini berdasarkan hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu secara marfu', ya. Hadis yang dikeluarkan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bersabda, al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin wa an yastanna wa an yamassa tiban in wajada. Mandi pada hari Jumat itu adalah wajib bagi setiap orang yang baligh, dan dia membersihkan mulut, ya, membersihkan mulut dan giginya, ya, serta dia memakai minyak wangi bila ada, ya, bila ada, demikian, ya. Nah, ini hadisnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya. Hadis secara umum terkait dengan membersihkan mulut dan gigi, ya, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak memberatkan umatku, andaikan aku tidak memberatkan atas umatku, la amartuhum bisiwaki, pastilah aku perintahkan mereka untuk bersiwak ma'a kulli salatin, bersamaan setiap salat. Demikian hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, ya. Nah, seperti itu. Jadi bersihkan mulut dan gigi. Apalagi di momen banyak orang hadir. Coba bayangkan kalau mulutnya bau, ya, sementara dia tentunya bukan hanya diam saja dia ketika itu, dia kan nanti baca Al-Fatihah, kan seperti itu, ya. Atau setidaknya dia akan bertakbir, mengeluarkan suara, kan seperti itu. Ya, tentunya yang seperti ini, ya, kalau mulutnya bau, ya, ini menyakiti orang sekitar, orang yang di kanan dan di kiri kita. Nah, seperti itu. Begitu juga kalau contohnya badan kita bau, nggak pakai minyak wangi, nggak mandi juga, nggak pakai minyak wangi, ya, nggak bersihkan mulut, ya, maka ini disyariatkan ketika salat Jumat. Kenapa? Karena orangnya banyak. Ya, coba bayangkan kalau terkumpul 3 hal ini pada diri seseorang yang ikut salat Jumat, mandi kagak, ya, kemudian pakai minyak wangi kagak, enggak, maksudnya gitu kan. Kemudian enggak sikat gigi, enggak bersihkan mulut, ya Allah, mending enggak pingsan, mending saja enggak pingsan itu yang kanan kirinya, ya. Nah, ini zalim tentunya yang seperti ini, ya, menzalimi, ya, orang-orang di sekitarnya, ya. Nah, seperti itu, ya. Syukur-syukur mereka enggak mengucapkan jangan zalimi diriku dengan bau badanmu, ya, kemudian bau mulutmu. Nah, seperti itu. Maka inilah disyariatkan mandi ketika salat Jumat. Ini momen orang banyak hadir. Ya, ini kan lebaran pekanan yang seperti ini, ya, Jumatan ini. Kemudian nggak pakai minyak wangi, ya. Kemudian nggak bersih mulut. Nah, ini ya kurang tepat, ya. Maka disyariatkan itu melakukan mandi pakai minyak wangi. Kemudian berikutnya adalah bersihkan mulut dan gigi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Baik ya. Bahkan ya menyempurnakan hal itu pakai pakaian yang bagus. Yang lebih utama warna putih. Berdasarkan hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man ightasala yaumal jum'ati wa labisa ya min ahsani siyabihi wa massa min tibin in kana indahu summa atal jum'ata kanat kafaratun lima bainaha wa baina jum'atihi allati qablaha." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Sahih li ghairihi. Nabi SAW bersabda, siapa yang mandi Jumat, siapa yang mandi pada hari Jumat memakai ya dari pakaian yang terbaiknya, memakai minyak wangi kalau ada dimilikinya, kemudian datang di hari Jumat sampai beberapa ungkapan Nabi, maka itu menjadi penebus dosa di antara dia dengan Jumat sebelumnya. Antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya, Masya Allah ya. Kemudian dianjurkan pakai pakaian warna putih. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ilbasu minasyibil bayadi ilbasu minasyibi al bayad fa innaha khairu siyabikum wa kafinu fiha mautakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakailah pakaian putih dari pakaian kalian ya, karena sesungguhnya itu adalah pakaian terbaik kalian, dan kafanilah orang yang meninggal di antara kalian dengannya. Demikian. Hadisnya riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah serta Imam Ahmad. Dan berikutnya, jauhi hal-hal yang bisa mengganggu orang dengan baunya, seperti makan minyak makan bawang ya, atau makanan apa-apa saja. Dan satu lagi itu rokok ya, orang rokok itu ketahuan bau mulutnya ya, seperti itu. Maka jangan ganggu orang lain ya dengan bau-bauan seperti ini. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah ta'ala pada pertemuan akan datang kita akan bahas terkait dengan apa yang mesti dilakukan oleh makmum ketika khutbah. Baik ya, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan karena sudah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita motivasi, yuk kita berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin ya, untuk wilayah Medan dan sekitarnya ini masjid ya. Bagi yang pengen dapat pahala berupa satu rumah di surga, pahala yang terus mengalir ya, kemudian pahala minimal 700 kali lipatnya, yuk kita ya infak fisabilillah. Bangun masjid termasuk infak fisabilillah. Demikian. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Untuk info lanjutan silakan Anda lihat di layar kaca Anda ini. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.